Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Gigi Santi Hairani MSI selaku dosen pembimbing. Nama saya Siti Adiyanti Dwi-Utami, Koas Angkatan 33, akan mempresentasikan jurnal dental radiologi berjudul Kisah Radikular Multilokular, kelainan umum dengan tampilan radiografi tidak umum. Ini membahas laporan kasus pada pasien laki-laki berusia 21 tahun. Kisah radikular lebih sering ditemukan pada laki-laki dibandingkan perempuan, di mana hal ini sesuai dengan teori. Untuk usia, pasien berusia 21 tahun, di mana hal ini tidak sesuai teori, karena kisah radikular lebih sering ditemukan pada kelompok usia 30 hingga 50 tahun. Dan mengeluhkan terdapat pembengkakan di sisi bawah kiri wajah sejak 10 hari yang lalu dan tidak terasa sakit. Pembengkakan sejak 10 hari yang lalu merupakan kasus yang jarang, karena perkembangan ukuran kisah radikular diperkirakan 5 mm diameter per tahun, dan juga pembengkakan yang terjadi secara tiba-tiba dapat dipengaruhi oleh resorpsi tulang yang cepat di sekitar pembengkakan. Ekstraoral, terdapat pembengkakan di sepertiga bawah wajah kiri berukuran 3 x 3 cm, meluas dari sudut mulut sisi kiri hingga bagian inferior border mandibula menyebabkan asimetri wajah, suhu dan warna permukaan pembengkakan normal, palpasi keras dan tidak sakit. Kebanyakan kisah radikular tidak berkembang menjadi ukuran yang besar, namun selama masih terdapat stimulus inflamasi, proses proliferasi epitel akan terus berjalan, sehingga menyebabkan pembesaran kista. Pada pemeriksaan intraoral, terdapat pembengkakan berbentuk kubah berbatas jelas tunggal berukuran 3 x 3 cm pada vestibular bukal gigi 35, 36, dan 37, luas dari gigi 34 ke gigi 36, dari tepi gingiva ke area vestibular, mukosa halus dan normal, konsistensi keras di tepi, padat hingga lunak di tengah, terdapat ekspansi tulang kortikal dan fluktuasi. Tidak sakit saat dipalpasi, tidak dapat digerakkan dan ditekan, tidak menghilang saat ditekan, terdapat sisa akar gigi 36. Aspirasi menghasilkan cairan berwarna kuning kecoklatan. Kisah radikular biasanya dikaitkan dengan gigi non-vital, dan pada kasus ini adalah sisa akar gigi 36. Dan juga terjadi pembengkakan yang besar yang menyebabkan perforasi pada tulang, sehingga konsistensi menjadi lunak di bagian tengah lesi dan fluktuasi saat dipalpasi. Pada kasus ini dilakukan pemeriksaan radiografi panoramik karena adanya asimetri wajah pasien pada pemeriksaan ekstraoral, sehingga dilakukan agar lesi terlihat secara keseluruhan pada foto. Berikut merupakan pemeriksaan radiografi panoramik di mana terdapat lesi radiolusen multilokular pada korpus mandibula bagian posterior, dengan epicenter pada sepertiga apikal sisa akar gigi 36, meluas ke anterior, ke sepertiga apikal daerah mesial gigi 35, ke arah posterior, ke sepertiga apikal daerah mesial gigi 38, dan ke arah inferior ke inferior border mandibula. Unilateral, single, berukuran 4 x 3 cm, berbatas jelas sklerotik, berbentuk irregular, menyebabkan hilangnya ruang ligamen periodontal dan terputusnya lamina dura pada sepertiga apikal sisa akar gigi 36, gigi 35, gigi 37, dan sisi mesial akar mesial gigi 38, menyebabkan perpindahan kanal mandibula ke arah inferior, penipisan inferior border mandibula, dan juga ekspansi tulang kortikal ke arah inferior. Selanjutnya dilakukan juga pemeriksaan radiografi okusal dengan tujuan untuk evaluasi ukuran dan ekspansi lesi ke arah bukal. Pada pemeriksaan radiografi okusal, terdapat lesi radiolusensi multilokular dengan epicenter pada sepertiga apikal sisa akar gigi 36, meluas ke arah anterior ke gigi 35, ke posterior ke gigi 37, dan juga ke arah bukal. Tunggal, unilateral, berukuran 4 x 3 cm, berbatas jelas sklerotik, berbentuk irregular, menyebabkan ekspansi tulang kortikal ke arah bukal. Pada pemeriksaan radiografi panoramik, terdapat lesi radiolusen dengan epicenter pada apikal sisa akar gigi 36, berbatas jelas sklerotik, menyebabkan hilangnya ruang ligamen periodontal dan terputusnya lamina dura, serta terjadi ekspansi tulang kortikal ke arah inferior. Dan pada pemeriksaan radiografi okusal, terdapat lesi radiolusen dengan epicenter pada apikal sisa akar gigi 36, berbatas jelas sklerotik, menyebabkan ekspansi tulang kortikal ke arah bukal, sehingga suspek radiodiagnosis pada kasus ini adalah kista radikular. Struktur internal kista radikular pada kasus ini adalah radiolusen multilokular, di mana pada umumnya struktur internal kista radikular adalah radiolusen unilokular, sehingga kasus ini merupakan kasus yang langka. Selain itu, lesi multilokular menandakan sebuah proses reaktif atau neoplastik dengan potensi pertumbuhan yang agresif.
Diagnosa yang dilaporkan pada kasus adalah amiloblastoma, mungkin karena lesi berada pada posterior mandibula dengan struktur internal radiolusensi multilokular berbatas jelas sklerotik menyebabkan ekspansi tulang kortikal dan penipisan inferior border mandibula. Tetapi lokasi amiloblastoma biasanya terletak pada area okusal gigi yang belum erupsi, sedangkan pada kasus lesi berada pada apikal sisa akar gigi 36. Selanjutnya dilakukan juga pemeriksaan radiografi CBCT. Dilakukannya pemeriksaan radiografi CBCT dikarenakan lesi multilokular berukuran besar melibatkan kanalis mandibularis, terjadinya penipisan inferior border mandibula, dan juga terjadi ekspansi ke arah bukal. Sehingga tujuan pemeriksaan radiografi CBCT adalah melihat gigi gerigi dan struktur pendukung melalui proyeksi 3 dimensi, melihat kontinuitas dan ketebalan tulang serta ekspansi lesi, melihat lokasi perpindahan kanalis mandibularis, serta panduan perawatan bedah. Hasil pemeriksaan radiografi CBCT menunjukkan pada potongan aksial terdapat lesi radiolusensi multilokular dan terjadi ekspansi lesi pada korpus mandibula kiri. Pada potongan korona terdapat lesi radiolusensi yang menyebabkan ekspansi pada mandibula, serta pada potongan oblik sagital terdapat lesi radiolusensi pada periapikal, sisa akar gigi 36 dan gigi 37. Diagnosa banding pada kasus ini adalah keratocystic odontogenic tumor dengan persamaan struktur internal lesi radiolusen multilokular berbatas jelas sklerotik menyebabkan perpindahan gigi, perpindahan kanalis mandibularis ke arah inferior, serta ekspansi tulang kortikal. Kasus ini tidak didiagnosa keratocystic odontogenic tumor karena epicenter lesi berada di sepertiga apikal sisa akar gigi 36, sementara keratocystic odontogenic tumor berada di perikoronal gigi, biasanya melibatkan gigi impaksi dan memiliki bentuk tepi scallop. Pemeriksaan histopatologis dilakukan sebelum pembedahan pada kasus ini bertujuan untuk menegakkan diagnosis dan terjadi perkembangan pembengkakan yang cepat, yaitu sejak 10 hari yang lalu, sehingga dicurigai adanya keganasan. Dan pada pemeriksaan radiografi, struktur internal radiolusensi multilokular dan ukuran lesi yang cukup besar, yang bukan merupakan ciri khas dari kista radikular. Hasil pemeriksaan histopatologis ditemukan jaringan ikat fibrosa dengan epitelium di atasnya terputus dengan jenis epitelium squamosa berlapis non-keratin tanpa pembentukan red ridge. Terdapat berkas kolagen matang dengan infiltrat inflamasi tipe kronis yang menyebar, sehingga hasil menunjukkan lesi merupakan kista radikular. Perawatan kista radikular pada kasus ini adalah prosedur enukleasi. Dipilihnya prosedur enukleasi ini berdasarkan ukuran kista yang besar, batas tepi yang jelas, dan belum terjadinya perforasi pada inferior border mandibula sehingga dilakukan pengangkatan kista secara menyeluruh. Tidak terdapat informasi perawatan sisa akar gigi 36 pada jurnal yang sebaiknya dilakukan ekstraksi sebelum prosedur enukleasi untuk menghilangkan etiologi dari kista radikular. Setelah dilakukan enukleasi, sebaiknya dilakukan kuretase pada tepi kavitas kista agar tidak terdapat sisa epitel yang tertinggal untuk menghindari terjadinya rekurensi. Pada kasus ini, follow-up dilakukan selama 2 tahun pasca perawatan dan tidak terjadi rekurensi pada area yang sama setelah dilakukan observasi. Kista radikuler memiliki tingkat rekurensi yang rendah, sehingga follow-up pada pasien dapat dilakukan sekitar 1-2 tahun untuk melihat penyembuhan tulang dan memastikan tidak terjadinya rekurensi, di mana pada beberapa kasus, kista radikuler dapat terjadi 1,5-12 bulan dengan rata-rata 7 bulan pasca perawatan. Selain itu, rekurensi kista radikuler dapat ditandai ketika pasien mengalami keluhan dan temuan klinis pada area yang sama. Kesimpulan pada kasus, radiodiagnosis lesi pada kasus adalah kista radikular berdasarkan temuan radiografis didapatkan lesi radiolusen dengan epicenter pada apikal sisa akar gigi 36, berbatas jelas sklerotik, menyebabkan hilangnya ruang ligamen periodontal dan terputusnya lamina dura, serta ekspansi tulang kortikal ke arah bukal. Namun pada kasus ini, struktur internal lesi adalah radiolusen multilokular yang merupakan temuan jarang pada kista radikular karena biasanya struktur internal kista adalah unilokular. Sekian presentasi jurnal dental radiologi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.